Ketika seseorang memilih jalan spiritual, mereka sering menemukan bahwa itu bukanlah jalan yang bebas hambatan. Spiritualitas, meski penuh dengan janji kedamaian dan pemahaman yang mendalam, seringkali membuat seseorang tampak berbeda di mata masyarakat. Jalan ini, bagaimanapun, memerlukan keberanian untuk menghadapi tantangan dan kebijaksanaan untuk memahami keindahan di balik kesulitan. Spiritualitas seringkali memancing penghakiman. Banyak orang merasa terganggu ketika seseorang memilih untuk hidup di luar norma, terutama dalam masyarakat yang sering memuja materi dan keberhasilan duniawi. Orang-orang spiritual yang mungkin terlihat lebih tenang atau enggan mengikuti arus, sering dicap sebagai aneh, pelamun, atau bahkan pelarian. Namun, penghakiman ini lebih sering berasal dari ketidaktahuan daripada kebencian. Penghakiman semacam ini adalah pengingat betapa manusia sering merasa tidak nyaman dengan apa yang tidak mereka pahami. Disinilah kekuatan spiritualitas benar-benar diuji. Orang yang berjalan di jalan ini harus belajar untuk tidak bereaksi terhadap pendapat orang lain, tetapi malah melihat penghakiman itu sebagai kesempatan untuk mempraktikkan pengampunan, empati, dan keteguhan hati. Di balik stereotip dan ejekan, ada kebenaran yang mendalam. Spiritualitas sering dianggap tidak praktis dalam dunia yang serba cepat ini. Namun, apa yang tampak seperti kelemahan sebenarnya adalah kekuatan. Mereka yang memahami nilai spiritualitas tahu bahwa kedamaian yang ditemukan dalam doa, meditasi, atau refleksi jauh lebih berharga daripada penghargaan duniawi. Menjadi spiritual bukan berarti melarikan diri dari kenyataan. Justru sebaliknya, itu adalah menghadapi kenyataan dengan tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dalam keheningan meditasi, seseorang menemukan keberanian untuk menghadapi rasa sakit, ketidakpastian, dan bahkan rasa takut. Ini adalah perjalanan menuju kedalaman diri yang sering dihindari oleh banyak orang. Banyak orang menjalani hidup dengan cara yang sama, seperti mereka mengendarai mobil di jalan yang sering mereka lalui, di autopilot. Mereka bekerja, makan, tidur, dan mengulangi pola yang sama tanpa mempertanyakan mengapa. Hari-hari berlalu seperti kilatan tanpa makna, dan mereka hanya terbangun dari rutinitas ini ketika sesuatu yang besar, seperti kehilangan atau krisis, terjadi. Orang spiritual menyadari bahaya hidup seperti ini. Mereka memahami bahwa setiap momen, sekecil apapun, membawa makna. Mereka menghargai angin yang menyentuh wajah mereka, rasa hangat dari secangkir teh, atau senyum seorang teman. Kehidupan yang penuh kesadaran ini memungkinkan mereka untuk menikmati hal-hal kecil yang sering diabaikan oleh orang lain. Mindfulness, atau kesadaran penuh, adalah inti dari spiritualitas. Ini adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya di saat ini, tanpa terbebani oleh masa lalu, atau terganggu oleh masa depan. Orang yang menjalani hidup dengan mindfulness menemukan bahwa keajaiban tidak hanya ada dalam pencapaian besar, tetapi juga dalam tindakan sederhana seperti menarik napas dalam-dalam atau menikmati makanan. Ketika seseorang hidup dengan kesadaran penuh, dunia menjadi lebih hidup. Mereka menjadi lebih sadar akan tindakan mereka, cara mereka berbicara, berjalan, atau bahkan berpikir. Dengan mindfulness, mereka belajar bahwa setiap tindakan memiliki dampak, baik bagi diri mereka sendiri maupun dunia di sekitar mereka. Kehidupan spiritual bukan hanya tentang mencari kedamaian, tetapi juga tentang menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan. Penghakiman, kesalahpahaman, dan gangguan hidup modern bukanlah halangan melainkan peluang untuk tumbuh. Dengan kesadaran penuh, seseorang tidak hanya mampu mengatasi tantangan ini, tetapi juga belajar darinya. Spiritualitas dan mindfulness, meski sering diremehkan, adalah jalan menuju kehidupan yang lebih mendalam dan bermakna.
Mereka yang berani menempuh jalan ini tidak hanya menemukan ketenangan tetapi juga kekuatan untuk hidup dengan cara yang benar-benar selaras dengan diri mereka yang sejati. Jalan spiritual menawarkan alat-alat yang tidak hanya mengubah cara seseorang melihat dunia, tetapi juga cara mereka menciptakan dunia yang diinginkan. Dua di antaranya adalah afirmasi positif dan detachment. Meski terlihat sederhana, praktik ini memiliki kekuatan mendalam untuk membentuk kembali pikiran, emosi, dan kehidupan seseorang. Ketika digunakan dengan tepat, mereka menjadi kendaraan untuk transformasi sejati, membebaskan jiwa dari belenggu pola pikir negatif dan keterikatan emosional. Pikiran negatif adalah musuh yang seringkali tidak terlihat namun sangat berbahaya. Mereka muncul sebagai keraguan, ketakutan, atau kritik diri yang terus berulang. Pikiran-pikiran ini seperti benih yang, jika dibiarkan tumbuh, akan menjadi belukar yang mencegah seseorang melihat cahaya kehidupan. Ironisnya, banyak orang tidak menyadari bahwa pikiran negatif mereka membentuk kenyataan. Ketika kita terus-menerus berpikir bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup kuat, atau tidak cukup layak, pikiran itu menjadi kenyataan yang kita alami. Sebuah kegagalan kecil dapat menjadi bukti bagi pikiran negatif bahwa semua memang tidak pernah berhasil. Pola ini menciptakan lingkaran setan yang sulit dipatahkan tanpa kesadaran. Disinilah afirmasi positif memainkan perannya. Dengan mengulang pernyataan yang membangun seperti "saya kuat", "saya layak dicintai", atau "saya mampu menghadapi tantangan", kita mulai menciptakan pola pikir baru. Afirmasi positif bekerja dengan melemahkan pengaruh pikiran negatif dan menggantikannya dengan keyakinan yang lebih sehat dan kuat. Namun, kekuatan afirmasi tidak hanya terletak pada kata-kata yang diulang. Itu terletak pada perasaan yang menyertainya. Ketika seseorang mengatakan afirmasi dengan keyakinan dan emosi, kata-kata itu menjadi pernyataan kebenaran, bukan sekadar harapan kosong. Dengan waktu dan konsistensi, afirmasi ini menjadi fondasi baru yang memungkinkan seseorang melangkah maju dengan lebih percaya diri. Salah satu konsep spiritual yang sering disalahpahami adalah detachment. Banyak yang menganggapnya sebagai sikap acuh tak acuh, seolah-olah seseorang tidak peduli pada apapun. Namun, detachment sejati adalah kebalikan dari sikap tidak peduli. Detachment adalah melepaskan keterikatan yang berlebihan, bukan melepaskan kepedulian. Keterikatan yang berlebihan menciptakan penderitaan. Ketika kita terlalu terikat pada hasil tertentu, kita cenderung mengalami kecemasan atau kekecewaan. Misalnya, mengejar cinta dengan putus asa atau meraih kesuksesan dengan segala cara seringkali berujung pada rasa hampa, bahkan ketika tujuan itu tercapai. Detachment mengajarkan kita untuk menikmati proses tanpa merasa terikat pada hasil. Detachment memberikan kebebasan emosional. Ketika seseorang belajar untuk melepaskan, mereka menjadi lebih fleksibel, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan lebih cepat pulih dari kehilangan. Detachment tidak berarti menyerah pada kehidupan. Itu berarti menerima bahwa tidak semua hal berada di bawah kendali kita, dan itu tidak apa-apa. Orang yang mempraktikkan detachment sering menemukan kedamaian yang luar biasa. Mereka dapat mencintai tanpa rasa takut kehilangan, bekerja tanpa dihantui kecemasan akan kegagalan, dan hidup tanpa dibebani oleh harapan yang tidak realistis. Mereka memahami bahwa kehidupan adalah aliran dinamis, dan kebahagiaan sejati datang dari berada dalam harmoni dengan aliran itu, bukan melawannya. Afirmasi positif dan detachment adalah alat yang saling melengkapi. Afirmasi membantu kita membangun kepercayaan pada diri sendiri dan dunia di sekitar kita, sementara detachment memungkinkan kita untuk menjalani hidup tanpa rasa takut. Ketika keduanya dipraktikkan bersama, mereka menciptakan kombinasi yang kuat untuk transformasi spiritual.
Orang spiritual yang menguasai kedua alat ini tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kekuatan. Mereka tidak terjebak dalam drama kehidupan, tidak terganggu oleh pengaruh eksternal, dan tidak kehilangan arah dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, mereka bergerak dengan keyakinan yang tenang, mengetahui bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap utuh. Dengan afirmasi positif dan detasemen, kehidupan menjadi lebih ringan dan bermakna. Mereka yang menjalani jalan ini tidak hanya membebaskan diri mereka dari beban masa lalu dan kecemasan masa depan, tetapi juga menciptakan ruang untuk keajaiban masa kini. Dalam dunia yang penuh dengan keinginan tanpa henti, minimalisme muncul sebagai sebuah perlawanan yang lembut namun kuat. Filosofi ini bukan hanya tentang memiliki lebih sedikit barang, tetapi juga tentang menjalani hidup dengan lebih sadar, memfokuskan perhatian pada apa yang benar-benar berarti, dan melepaskan apa yang tidak memberikan makna. Ketika digabungkan dengan pandangan spiritual tentang kebahagiaan, minimalisme menjadi peta menuju kehidupan yang lebih bermakna dan seimbang. Kehidupan modern seringkali diukur dari seberapa banyak yang dimiliki. Rumah besar, lemari penuh pakaian, dan jadwal yang padat. Namun, di balik akumulasi ini, ada harga yang seringkali tidak kita sadari, energi dan perhatian kita. Setiap benda yang kita miliki, setiap hubungan yang kita pertahankan, dan setiap tujuan yang kita kejar membutuhkan waktu, tenaga, dan emosi. Banyak dari kita menghabiskan hidup mengumpulkan hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk merasa kewalahan oleh beban yang mereka bawa. Benda-benda yang dulunya kita pikir akan membawa kebahagiaan akhirnya menjadi sumber stres. Rumah besar membutuhkan perawatan, hubungan yang tidak sehat menguras emosi, dan pencapaian ambisi seringkali hanya memberi kebahagiaan sesaat sebelum kita mengejar yang berikutnya. Minimalisme mengajarkan kita untuk melepaskan, untuk mengurangi agar dapat menambah. Dengan menghilangkan apa yang tidak esensial, kita menciptakan ruang untuk hal-hal yang benar-benar penting. Minimalisme bukan hanya tentang membuang barang-barang, tetapi juga tentang memprioritaskan nilai dan pengalaman. Orang yang menjalani hidup dengan minimalisme tidak merasa kekurangan meski memiliki sedikit, karena mereka memilih dengan sadar apa yang benar-benar berharga. Mereka menemukan bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas, baik itu dalam hal barang, hubungan, atau pengalaman. Hidup yang sederhana, bebas dari keruwetan dan kebisingan yang tidak perlu, memungkinkan mereka untuk bergerak lebih ringan, lebih cepat, dan lebih terfokus menuju tujuan mereka. Banyak orang menghabiskan hidup mengejar kebahagiaan seperti mengejar fata morgana di padang pasir. Mereka berpikir bahwa kebahagiaan terletak pada pencapaian tujuan tertentu, promosi di tempat kerja, liburan impian, atau hubungan sempurna. Namun, kebahagiaan eksternal semacam ini seringkali bersifat sementara. Begitu tujuan tercapai, rasa puas menghilang, dan kita segera mencari sesuatu yang baru untuk dikejar. Spiritualitas mengajarkan perspektif yang lebih dalam tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dikejar, karena itu bukan tujuan akhir melainkan keadaan yang muncul ketika kita selaras dengan diri kita sendiri dan kehidupan. Kebahagiaan adalah efek samping dari hidup dengan penuh kesadaran, menerima momen saat ini, dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Orang spiritual melihat kebahagiaan bukan sebagai sesuatu yang harus dicapai, tetapi sebagai kompas. Ketika kita merasa bahagia, itu adalah tanda bahwa kita berada di jalur yang selaras dengan nilai-nilai dan tujuan sejati kita. Sebaliknya, ketika kita merasa gelisah atau tidak puas, itu adalah sinyal bahwa mungkin ada sesuatu dalam hidup kita yang perlu diubah. Kebijaksanaan spiritual juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti kenyamanan. Kadang-kadang, pertumbuhan dan transformasi membutuhkan ketidaknyamanan.
bahkan rasa sakit. Namun ketika kita menjalani proses ini dengan kesadaran, kita menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam. Bukan kebahagiaan yang dangkal dari pencapaian eksternal, tetapi kebahagiaan yang berasal dari rasa damai dan penerimaan diri. Ketika minimalisme dan kebijaksanaan spiritual tentang kebahagiaan digabungkan, mereka menciptakan jalan menuju kehidupan yang lebih sederhana, lebih fokus, dan lebih memuaskan. Dengan melepaskan beban yang tidak perlu, kita memiliki ruang untuk memperhatikan apa yang benar-benar penting. Hubungan yang mendalam, pengalaman yang bermakna, dan keselarasan dengan tujuan hidup kita. Orang yang menjalani hidup dengan filosofi ini tidak hanya menemukan kebebasan dari belenggu materialisme, tetapi juga menemukan kedamaian yang jarang ditemukan dalam kehidupan modern yang sibuk. Mereka tidak mengejar kebahagiaan, mereka menghidupinya setiap hari melalui kesadaran penuh, rasa syukur, dan penghargaan terhadap hal-hal sederhana. Minimalisme bukan hanya tentang memiliki lebih sedikit, tetapi tentang menjadi lebih banyak, lebih sadar, lebih damai, dan lebih autentik. Filosofi ini adalah pengingat bahwa kehidupan terbaik tidak ditemukan dalam jumlah, tetapi dalam kualitas, bukan dalam pengejaran tanpa akhir, tetapi dalam kesadaran akan saat ini. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, keyakinan seringkali dianggap naif, sebuah konsep kuno yang telah ditinggalkan oleh masyarakat yang memuja logika dan bukti empiris. Namun, bagi mereka yang memahami kekuatan sejati keyakinan, itu adalah fondasi dari semua pencapaian besar, baik di dunia material maupun spiritual. Ketika digabungkan dengan praktik spiritual seperti mindfulness, afirmasi, dan detachment, keyakinan menjadi pendorong transformasi, membuka pintu menuju hidup yang penuh makna dan keberhasilan sejati. Keyakinan seringkali disalahartikan sebagai ilusi atau pengharapan buta. Banyak yang menganggapnya sebagai tanda kelemahan, seolah-olah mempercayai sesuatu yang tidak dapat dilihat atau dibuktikan adalah bentuk pelarian. Namun, keyakinan sejati tidak muncul dari kebutaan, tetapi dari pemahaman mendalam bahwa hidup ini lebih besar dari apa yang bisa kita lihat atau rasakan secara langsung. Keyakinan adalah jembatan antara apa yang ada dan apa yang mungkin. Tanpa keyakinan, kita tidak akan memiliki keberanian untuk melangkah ke wilayah yang belum dikenal, mengejar mimpi yang tampaknya mustahil, atau bertahan dalam menghadapi rintangan yang berat. Keyakinan bukanlah tentang menghindari kenyataan, tetapi tentang menanamkan harapan, keberanian, dan tekad dalam menghadapi realitas yang paling sulit sekalipun. Keyakinan memiliki kekuatan luar biasa dalam proses manifestasi. Ketika seseorang percaya pada dirinya sendiri dan kemampuannya untuk mencapai tujuan, keyakinan itu menjadi energi yang mendorong tindakan, menginspirasi ketekunan, dan menarik peluang. Keyakinan adalah inti dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita yakini dengan sepenuh hati, itulah yang kita wujudkan dalam hidup kita. Namun, manifestasi bukan hanya tentang memimpikan sesuatu dan menunggu itu terjadi. Keyakinan sejati mendorong seseorang untuk bertindak. Ia memberikan keberanian untuk melangkah meskipun jalannya belum jelas, dan ketahanan untuk terus berusaha meskipun hasilnya belum terlihat. Keyakinan adalah api yang membakar keraguan dan ketakutan, membuka jalan menuju kemungkinan yang tak terbatas. Praktik spiritual seperti mindfulness, afirmasi, dan detachment memperkuat keyakinan dengan cara yang mendalam. Mindfulness mengajarkan kita untuk hadir sepenuhnya di saat ini, mengamati tanpa penghakiman, dan menemukan ketenangan di tengah kekacauan. Ketika kita hadir, kita dapat mengenali potensi dalam setiap momen, memperkuat keyakinan kita bahwa setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Afirmasi, di sisi lain, membantu membangun pola pikir yang positif. Dengan mengulang kata-kata yang memperkuat keyakinan kita, kita mengubah cara otak kita memandang dunia dan diri kita sendiri.
Afirmasi mengubah keraguan menjadi kepastian, ketakutan menjadi keberanian. Detasemen melengkapi proses ini dengan mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada hasil. Ketika kita tidak terobsesi dengan bagaimana sesuatu akan terjadi, kita membuka diri pada cara-cara tak terduga yang seringkali lebih baik daripada yang kita bayangkan. Detasemen memungkinkan kita untuk percaya pada proses, mengetahui bahwa segala sesuatu akan terjadi pada waktu dan cara yang tepat. Ketika keyakinan dan praktik spiritual bergabung, mereka menciptakan kehidupan yang penuh kekuatan dan kedamaian. Orang spiritual yang mengadopsi prinsip-prinsip ini tidak hanya hidup untuk mengejar tujuan duniawi, tetapi juga untuk memahami kebenaran mendalam tentang keberadaan mereka. Mereka menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian tetapi tentang pertumbuhan. Bukan hanya tentang mendapatkan tetapi juga tentang memberi. Praktik-praktik ini memungkinkan mereka untuk hidup dengan kesadaran yang jarang dimiliki orang lain. Mereka mampu melihat makna di balik setiap peristiwa, baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Mereka tidak gentar oleh tantangan, karena mereka tahu bahwa setiap tantangan adalah bagian dari rencana besar untuk pertumbuhan dan transformasi mereka. Dalam perjalanan spiritual, keyakinan adalah bahan bakar. Dan praktik-praktik seperti mindfulness, afirmasi, dan detachment adalah alat yang memperkuat arah perjalanan. Mereka yang memegang prinsip-prinsip ini menemukan kebebasan dari ketakutan, kedamaian dalam ketidakpastian, dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang dalam hidup. Mereka tidak hanya sekadar hidup, mereka menciptakan hidup yang selaras dengan tujuan tertinggi mereka. Mereka tidak terjebak dalam kesibukan tanpa arah, tetapi berjalan dengan penuh kesadaran dan kepercayaan bahwa setiap langkah mereka bermakna. Keyakinan adalah pondasi dari semua kesuksesan sejati, dan praktik spiritual adalah kunci untuk membuka potensi penuh kita sebagai manusia. Bersama-sama, mereka membentuk kerangka kehidupan yang tidak hanya memuaskan, tetapi juga memuliakan, membawa kita lebih dekat pada pemahaman sejati tentang siapa kita dan mengapa kita ada. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.